Ini masih ada yang mas. Halo, halo Bapak Ibu, saudara teman-teman, masih kelihatan nggak Pak? Bisa, bisa, Pak. Bisa. Oke, saya ulang ya. Saya ragu karena tadi memang ada tulisan di sini internet saya lagi lemot katanya. Oke, saya ulang dari awal. Jadi saya ulang dari awal. Kita untuk job desk 3 hari ini kita menambahkan pertama atas konten, kemudian BPP ya. BPP itu body per page yang fungsi keduanya itu sebenarnya hanya yaitu untuk memperunik halaman website tersebut. Jadi untuk memperunik halaman website itu saya perlihatkan seperti ini. Nah, jika seandainya di halaman website kita, kalau kita buka, ya lambat internet. Oke, kita buka ini ada halaman website, katakanlah pusat karpet. Nah, kalau kita buka halamannya hanya sebatas satu pertama judul, ya, judul produknya yaitu pusat karpet masjid, kemudian ada foto, kemudian ada deskripsi. Dan ini kalau kita lihat di satu halaman website ini masih halaman ini sangat sepi gitu ya. Nah, ini ada ada hal yang perlu kita tambahkan yaitu disebut dengan atas konten. Artinya kita tambahkan di atas konten ini, di atas pusat karpet ini sebuah teks atau boleh juga menggunakan meta deskripsi dan kemudian bisa juga kita tambahkan di bawah sini yaitu dengan menggunakan BPP ya. Tapi dengan catatan apapun yang kita tambahkan di dalam halaman web ini itu harus mendukung terhadap atau traffic daripada website kita. Nah, caranya bagaimana? Kita coba, mungkin Bapak Ibu sudah bisa langsung masuk ke login adminnya, saya lewatkan ya. Jadi ini udah login admin. Kemudian di sini ada namanya atas konten, di menu atas konten. Nah, menu atas konten ini tadi berfungsi kita membuat satu kalimat unik yang mendukung daripada traffic website yang yang lagi aktif atau yang kita gunakan. Nah, ambil contoh ini kita coba, nggak usah dihapus ya. Kita tambahkan dulu input atas konten. Nah, kemudian di sini ada dua yang perlu kita isi. Pertama itu link yang mau ditambahkan kontennya, kemudian isi kontennya. Nah, contoh kita tadi kami ambil contohnya adalah pusat karpet masjid di Tangerang Selatan kualitas premium. Nah, ini link ini yang kita kopikan, link yang ini kita kopikan ke dalam sini yang untuk panelnya. Copy. Kemudian kontennya kita ambil dari mana? Nah, kontennya kita ambil kita minta ke ChatGPT ya. ChatGPT itu kita buat contoh, kita buat kita minta buatkan saya meta deskripsi tentang, nah kita kasih tanda petik dua, baru masukkan judul daripada yang ini ya, si produknya. Judul ini kita kopikan ya, judul kita masukkan ke ChatGPT-nya, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian kita minta si ChatGPT. Nah, sini sudah masuk ChatGPT-nya. Kemudian ini kita kopikan, ya. Kemudian boleh juga tanda petiknya juga diambil, boleh nggak apa-apa. Tanda petiknya diambil kopikan. Kemudian kita masukkan ke bagian konten. Nah, kemudian
tulisan yang tadi dari ChatGPT kita pakai H2, heading 2, kemudian kita pertebal. Nah, setelah itu kita submit. Nah, hasil daripada upload tadi atau inputan dari atas konten, kalau kita lihat di sini, dia akan jadi seperti ini. Ya, jadi kita membuat kalimat unik selain daripada eh, kalimat unik daripada judul ini. Jadi kalau judul ini kan hanya sebatas pusat karpet masjid Tangerang Selatan Konsistorium. Nah, di Ya sini, robot. halo, gimana? Nah, ini fungsinya kita mengisi atas konten dan apakah ini berguna untuk website kita? Iya, karena ini akan membuat lebih unik lagi halaman website kita dan di sini akan lebih mendukung daripada traffic website kita tersebut, ya. Nah, kemudian kita ambil contoh lain. Nah, ini kita lanjutkan lagi, katakanlah untuk yang produk lain gitu ya. Kita produk lain, harga karpet. Nah, ini juga sama, kita masukkan, kita kopikan, baru kita minta si chat GPT-nya, oh buatkan saya meta deskripsi tentang, nah ini kita kopikan judul produknya, kemudian si ChatGPT-nya akan membuat itu apa meta deskripsinya, kemudian ini kita kopikan. Nah, kemudian oh ya tadi ini kita pakai yang harga karpet ya, berarti ini kita tambahkan. Nah, yang ChatGPT-nya kita masukin di sini. Nah, kemudian untuk judulnya, link kita pakai yang link yang ini, kita kopikan ke dalam sini. Oke. Nah, setelah itu kita submit. Nah, kita coba lihat sudah muncul nggak? Oke, belum. Ini saya lupa. Ini kita buat hurufnya, kita menggunakan A2, ya. Kemudian kita kasih bold. Kemudian setelah itu baru submit. Nah, ini ada jarak. Kalau ada jarak seperti ini biasanya ada yang kosong. Jadi kita hapus saja nih. Oh, nggak ada. Seperti ini. Oke. Jadi itu cara menambahkan atas konten yang pertama, ya. Karena ada yang minta tujuh apa? Admit, admit. Oke, oke gitu Pak ya. Jadi untuk menambah atas konten, nah kalau bisa memang kalau rajin ya bisa semua produk kita tambahkan seperti itu. Tapi kalau tugas dari kita bisa kita pakai 10 aja, 10 produk kita tambahkan seperti itu. Katakanlah seperti ini. Dari karpet masjid tadi saya pakai dua. Terus dari mesin laundry, service mesin laundry, saya pakai katakanlah dua lagi, ya, atau 8 kalau mau 10. Atau kalau seandainya Bapak Ibu punya lebih dari dua kategori, katakanlah 5, ada 5 kategori, berarti karpet masjidnya dua, service mesin laundry-nya dua, terus yang tiga lagi nanti serba dua produk aja. Nah, mungkin ada Bapak yang baru masuk, sekalian saya ulang lagi untuk produk lain dengan pertama, ya, untuk jasa servis mesin cuci laundry. Nah, kemudian ini linknya kita kopikan, baru masukkan ke dalam atas konten, kemudian input atas konten, kemudian link ini kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian bagaimana dengan isi kontennya? Isi kontennya itu kita bisa minta pada chat
ChatGPT, kita minta ChatGPT dengan cara minta buatkan saya artikel meta deskripsi. Oke, nggak bukan artikel. Meta deskripsi untuk, nah, untuknya ini kita menggunakan judul yang halaman yang akan kita tambahkan. Nanti kita ambil judulnya ini aja. Oke. Dan judul tambahkan ke sini. Dan bentar. Nah, ini hasil dari ChatGPT-nya kita kopikan, kemudian kita masukkan ke kolom konten dengan catatan ini kita pertebal, ya, apa bukan, kita menggunakan heading 2 H2, kemudian dipertebal. Ini ada merah-merah gini, ini bisa kita hapus, kita masuk ke source. Ini formnya kita buang aja supaya tidak ada merah-merah tadi. Ya. Oke, kemudian submit. Nah, di sini coba kita refresh. Sudah. Ini itu atas konten. Nah, apakah yang lain bisa kita tambahkan? Itu sebenarnya bisa. Bisa kita tambahkan foto, bisa kita tambahkan nomor telepon, bisa kita tambahkan apa aja. Apa aja itu artinya kalau mau dipanjangin, dipanjangkan boleh. Bisa dipanjangkan. Jadi seperti kayak kesimpulan dulu apa? Kayak pengantar dulu sebelum masuk ke judul ini gitu ya. Nah, tambahkan aja di sini. Kayak gitu. Untuk atas konten seperti itu tidak, supaya supaya kita masuk ke DPP ya. Jadi tadi atas konten dan PPP itu fungsinya hampir sama untuk memperunik halaman website saja. Tapi dengan catatan tujuannya kita menggunakan atas konten atau BPP itu untuk menaikkan traffic si website kita sendiri gitu ya. Oke, untuk atas konten kita sudahin. Kemudian kita lanjut bagaimana dengan BPP. BPP juga sama, hampir sama, ya. Nanti kalau atas konten isinya akan ditambahkan di atas judul, di atas konten ini, kemudian untuk BPP dia akan ditambahkan di bawah sini setelah, apa? Setelah judul atau setelah nomor WA. Oke, cara mengisinya bagaimana? Coba kita masuk BPP itu body per page, ya. Kemudian kita input. Nah, caranya sama. Kita ambil linknya. Pertama kita ambil linknya, kata-kata untuk link pertama kita pakai karpet, ya. Dari ini saya pindah dulu. Kita ambil linknya, kemudian kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian kita minta bagian untuk ChatGPT, ya. Klik lagi. Oke, saya sambil baca WA tadi ya. Chat. Kemudian kita coba masuk ke BPP-nya. Nah, kita kopikan ini, kemudian kita tambahkan di sini apa? Karena yang di, sorry, nah, baru kita masuk ke GPT. Nah, di sini kita buatkan saya artikel tentang, sorry,
ujung-ujungnya jualan Udah, buku. Ya. sebentar, sebentar. Ini kita buatkan, kita tambahkan di ini di bawah. Sampai di sini aja kesimpulannya nggak usah di bawah. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, cuma kalau di sini, kalau kita copy kan dia harus pakai text editor. Di sini tidak ada text editornya. Maka untuk sementara ini kita kita bisa pinjam pakai text editornya si artikel. Ya, kita masuk input artikel, kita titip di sini dulu untuk mengambil source-nya, gitu ya, untuk mengambil source-nya ini. Nah, ini kita kopikan, kemudian kita masukkan ke tadi ke DPP. Nah, kita masukkan ke DPP sini. Nah, untuk judulnya kita pakai ini. Oke, kemudian kita cek ke bawah. Nah, yang ditambah yang mana, bagian mana yang ditambah itu pas yang DPP, yaitu bagian harusnya bagian bawah, ya. Bukan online usaha pusat praktek masjid. Nah, ini ditambahkan bagian sini nih, paling bawah sini. Oh ya, dia karena ini masih mengikuti, yang ini mengikuti produk lain, ya. Ini mengikuti produk lain. Nah, habis produk lain baru masuk ke BTP, masuk ke yang sini. Nah, ini karena ini kita rubah dulu. Tadi kita belum rubah bagian sini, kita pakai yang, nah, harusnya ini A2 ya, A2. Tapi karena ini kita tadi nggak apa, lupa lupa itu apa, rubah dulu, kita rubah dulu di artikelnya, kita rubah dulu di artikel, kita pinjem ini, sorry ya, ini kita pakai H2 yang dipertebal. Nah, oke, baru kita kopikan. Oke, nah ini sudah, nah ini pakai, harus pakai H2. Oke, jadi gitu. Nah, apakah dari BTP ini ataupun atas konten ini bisa kita isi lebih dari satu konten atau satu penulisan, itu bisa, ya. Contoh seandainya ini tadi kita penginkan bahwa untuk BPP-nya kita tambahkan yang ini, terus kita tambahkan satu lagi di bawah, bisa-bisa aja. Nah, kita tambahkan, boleh kita tambahkan, cuman dengan syarat atau dengan catatan linknya link yang sama, ya. Linknya harus link yang sama seperti yang tadi, yang ini bagian sini. Ini linknya sama. Kalau linknya sama, terus kontennya kita tambah lebih dari satu, maka isi daripada halaman webnya itu akan lebih dari satu juga. Dan di sini akan lebih satu lagi. Jadi dia akan nambah lagi ke bawah, terus nambah lagi. Jadi itu untuk memperbanyak atau memperunik halaman webnya, ya. Oke, mungkin itu dulu untuk saya ini apa, internet saya agak-agak lemot, jadi agak-agak susah saya ini. Jadi untuk job desk ketiga, jadi kita harapkan nanti untuk mengerjakan yang atas konten,
akan ditambahkan atas konten. Syaratnya untuk sekarang kita tambahkan minimal 10 dulu ya, 10 untuk semua kategori, 10 untuk semua kategori. Artinya kalau seandainya eh, contoh seperti saya ini kategori saya cuma dua, berarti kan untuk karpet masjid kita pakai 5 aja, 5 atas kontennya. Untuk mesin laundry saya isi 5 ya. Tapi kalau bagi bapak yang lebih dari katakanlah sudah ada 10 produknya, ya bisa juga kalau bisa sih minimal dua sih. Bagi saya sih minimal itu dua per konten ya, dua per konten. Jadi kalau punya 10 berarti ada 20 gitu ya. Ada 20 yang perlu dibuat atas kontennya dan BPP-nya. Itu untuk yang job desk ketiga. Kemudian nanti ini ada sebentar saya baca chatnya dulu. Nah, di sini kebetulan ini kalau saya baca tadi masalah kita Zoom malam, saya lihat di sini nggak ada yang seragam gitu ya. Ada yang jam 20, ada yang jam 20.30, kemudian ada yang jam 29-an, 21-an, berarti jam 9-an. Jadi nanti kita sepakati aja Pak ya. Nanti kita sepakati Bapak Ibu, karena di sini nggak ada yang seragam. Kalaupun seandainya kita sepakat di jam 8, tetapi untuk saat ini, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, itu tetap jadwalnya tetap ada. Ya, untuk jadwal Senin, Selasa, Rabu, itu tetap ada. Jadi bagi Bapak Ibu, tidak ini ya, tidak harus dimasukin ke grup lagi jadwalnya, tapi artinya itu udah jadwal rutin untuk peternak page. Jam 1.30 hari Senin, Selasa, Rabu itu kita ada Zoom. Baik itu Zoom materi maupun Zoom untuk bagi Bapak Ibu yang mau dibantu dalam menjalankan job desk-nya atau seandainya Bapak Ibu di websitenya ada kendala, boleh kita diskusi di jam itu. Jadi untuk Bapak Ibu katakanlah kita pernah baca di grup. Ada yang mengatakan, Pak, saya masih ketinggalan nih, saya masih ketinggalan jauh. Nah, di situ waktunya, hari Senin, Selasa, Rabu, 13.30, silakan Bapak masuk duluan, boleh, biar kita langsung kita bahas, dan kita selesaikan langsung. Supaya nanti Bapak Ibu yang ketinggalan jauh itu bisa selevel dengan teman-teman yang sudah jauh berjalan gitu ya. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau sebentar di sini ada chatting lagi. Saya isi konten baru 2 vendor, Pak. Ditunggu tambahannya. Oh ya, Pak Edisa minta ininya, Pak. Nama domainnya. Ya, kita tambahkan lagi. Kemudian baru tahu jadwal rutin Senin, Selasa, Rabu. Makasih infonya, Pak. Mohon tetap diingatkan, Pak. Thanks. Oke. Nanti setiap hari Senin, Selasa, Rabu, pagi-pagi saya udah ingatkan aja ya, Pak ya. Saya buat di grup. Jangan lupa Zoom jam 13.30 gitu ya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh buka mic. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan. Jadi sebelum saya akhiri, jadi job desk kita tadi hanya itu aja, atas konten dan BPP untuk job desk 3. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ini baru. Oke, silakan. Pak Tony, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak Pak, Ari. ini untuk yang job desk ini, untuk yang kan kita ada dua Pak, ada dua WSP. Yang WSP pertama apa WSP yang kedua Pak? Apa Yang ada dua-duanya? yang ada produk vendornya Pak. Oh, berarti yang pertama ya, yang diisiin dari pihak Ya, Bapak ya? ya. Oh iya. Tapi sebenarnya Bapak isi juga sebenarnya kalau bisa. Yang kedua diisi juga, Pak. Karena itu akan mendukung traffic website Bapak itu sendiri juga. Jadi kalau bisa, kalau saya sih sarankan gini, Pak. Job desk itu
Bapak lakukan aja di website satu dan website dua. Karena kan di website dua kan Bapak jualan juga ya. Jualan juga mungkin di luar daripada vendor. Apakah itu produk Bapak sendiri atau vendor yang Bapak cari sendiri gitu. Nah, hal-hal ini yang tadi kita katakan ada atas konten, BPP, itu hal-hal yang biasanya yang disukai oleh si Google, Pak. Jadi supaya website Bapak yang kedua pun bagus juga nanti trafficnya. Tetap dilakukan, Pak. Ya, Pak Arif ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, baik Pak. Makasih. Website dua Pak sama Pak caranya Pak? Sama website dua itu sama caranya karena sama-sama WSP. Jadi kita coba nanti eh, gini aja Pak. Jadi Bapak lakukan dulu di website pertama. Kalau di website pertama itu berhasil tidak ada kendala, baru Bapak masukkan ke di website kedua gitu. Jadi caranya sama persis ya. Gitu Pak Daher ya. Ya, kalau saya gambarnya baru dua Pak, dua produk Pak, tiga produk Pak. Eh, Coba nanti Bapak isi domain. Nah, ini seperti Pak di chat itu ada Pak Edisa sudah isi domainnya Granada Pasaraya. Nah, Bapak coba isi di chat Pak, nanti saya kirim ke bagian upload vendor supaya Bapak ditambahkan lagi nih. Kayaknya ini ada yang masih dalam tahap proses supaya ya kalau bagi saya sih kalau bisa ini didahulukan gitu aja sih Pak. Coba diisi Pak Daher ya, diisi di chat itu nama domain dan nomor WA Bapak biar kita tambahkan. Oke, Pak Daher ya. Kirimnya kemana? Di chat aja, Kirimnya Pak. kemana Di Pak? chat aja, di chat. Biar langsung, kalau di chat kan langsung saya ini, masukkan dalam chat. Oke, baik. Yang Pak Edi, ada yang mau ditanyakan, Pak? Buka mic. Pak Edi. Iya, Ah, cukup, Pak. mau cukup ya? Oke, saya tutup mic-nya, Pak ya. Siap. Oke, oke, yang lain Bapak Ibu silakan. Pak Daher nomor WA-nya, Pak, sekalian. Jatinangor Kreatif. Oke, Jatinangor Kreatif. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan untuk job desk 3 dapat dilaksanakan. Ini kebetulan hari Rabu ya, berarti besok bentar ada lagi Pak Nirwan Satria. Ini kenapa Pak? Oh tambah produk. Oke siap. Nirwan Satria. Oke udah. Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada, saya baru masuk. Oh iya Pak Nasruddin. Gimana Pak? Ada yang mau? Ya nanti ya ada rekamannya kok Pak. Nanti kita share rekamannya. Oke, baik Bapak Ibu, ini udah pada mundur-mundur. Begitu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini Jura Online Shop ini gimana Pak? Ibu, Ibu Juni, tulisannya nama domainnya kayaknya salah tuh. Gimana tuh Jura Online Shop? Ini ada apa? Ibu Juni, websitenya kenapa Bu? Oh, Ibu Juni udah pergi. Ibu Juni masih ada ya? Masih Pak, nomor WA-nya ada yang belum diganti Pak. Oh ya, yang Ibu Juni itu ya. Oke, oke, oke. Heeh. Ibu Juni. Oke, saya tulis dulu. Sama yang skincare itu nggak ada nomor WA-nya ya? Oh iya, nomor WA belum diganti ya. Heeh. Sama yang skincare-nya nggak ada nomor WA-nya. Dan skincare. Oke, tidak Ya, ada, makasih ya Pak. tidak ada WA. Oke, Ya, sebentar Bu ya. Ini langsung nanti saya kirim ke teman-teman di bagian upload. Baik, ya, ya. makasih. Oke, mari Bu Juni.
Ini yang karpet Pak Nirwan Satrio. Pak Nirwan Satrio itu websitenya apa Pak? Online shop. Nirwan Online Shop. Enam lima lima satu enam lima 61. Udah Pak, Pak Nirwan sudah Pak, udah dirubah nih. Ini Pak, udah dirubah. Pak Nirwan ada Pak? Aduh, Pak Nirwan, kemana nih Bapak ini? Pak Nirwan, nah ini Nirwan Satria, itu yang Ya, untuk siap, Pak. Iya, Pak. sudah Pak ya, udah dirubah ya. Itu sudah Ya, dirubah. ya, makasih, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi di sini ada chat lagi. Apps-nya belum. Terus Nirwan apa lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Laris market tambah produk. Minta ininya, Pak Agus. Domain lengkapnya. Nama domain lengkapnya. Laris market bis ID gitu Pak ya. Iya betul Pak, Laris Market Laris Business ID. market. Oke, saya cek dulu Pak ya. Laris market 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 Pak. Udah diinspeksi semua itu Pak. 6 itu Pak, 6 Pak. Ya, Itu ada 6 Pak, yang rumah kayu mah cuma satu. Apa rumah sendiri? kayu. Oh, rumah kayu baru satu. Oke. Atau rumah kayunya saya tambahin Pak. Oke, nanti ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, baik, baik Pak. Nanti saya kopikan dulu WA-nya Bapak nih. Saya nanti saya kirim ke sana. Oke. Terus ada lagi, kalau judul boleh dirubah, kalau judul boleh dirubah kalau belum pas. Boleh-boleh aja sih Pak. Pak Daher boleh. Cuma catatannya gini, kalau judul ya, kalau mau dirubah itu berarti Bapak harus inspeksi ulang ya. Judul boleh dirubah, tapi Bapak harus inspeksi ulang. Nah, kecuali judul, selain daripada judul, katakanlah gambar, deskripsi, meta deskripsi. Nah, itu kalau dirubah tidak perlu diinspeksi ulang. Jadi khusus kalau kita merubah judul, itu wajib diinspeksi ulang. Ya Pak Daher ya. Baik Pak, baik Pak. Oke. Kemudian Pak Juna, ini Bapak ya tahu. Tolong dibuatkan link WA-nya Pak yang di job desk 2 karena saya terkendala karena pakai HP. Domain link, tolong dibuatkan link WA-nya yang di job desk 2 karena saya terkendala pakai HP. Oh, maksudnya link itu ya di atas feeder ya. Atas Eh, feeder dibuat link gitu Pak Juna ya. iya Pak, yang API WhatsApp-nya Oke. itu Pak. Saya nggak dapat URL-nya Pak. Oke. Terkendala susah copy paste-nya Pak. Baik, baik Pak. Nanti dah saya kopikan dulu. Nanti sebagai biar saya kirim ke teman-teman di sana di teknis. Kemudian Pak Ya, Nuan Satria, khusus judul ya Pak. Ya Seudenai, maksudnya khusus judul ya. Ya Seudenai, Seudenai. Artinya tadi Pak Nirwan nggak yang nanya di atas? Oh bukan.
Saya kurang paham Pak. Pak Nirwan Jadi kalau ada, kalau yang harus diinfeksi ulang tuh kalau kita ubah judul aja Pak ya. Kalau ubah yang lain enggak ya. Kalau umpamanya betul, ubah betul. nomor Karena WA, ubah apa? ya betul Pak. Jadi Oh gini, ya. karena gini Pak, kalau kita merubah judul itu akan merubah link. Nah, sementara yang kita inspeksi ke Google ya, yang kita konsul ke Google itu kan linknya. Nah, artinya si Google tidak akan mengenal lagi kalau link itu sudah berubah. Nah, supaya Google kenal balik, berarti kita harus mengulang inspeksi terhadap link atau judul tersebut yang kita rubah tadi. Inspeksi ulang bahasannya, Pak. Ya, Pak ya. Oh ya. Makasih Pak. Baik, Pak Nirwan. Silakan, Pak Teddy. Ini kok chat saya nggak dibaca ya, tar, Pak. Tolong ditambahkan sorry, SEO WA di produk Toko Indo. Toko Indo. Baik, Pak. Nanti Toko Indo saya tambahkan SEO ya untuk skincare ya. Untuk skincare baik. Maaf Pak, mau tanya. Ya, Bu Juni. Tadi kan yang judul diubah itu misalnya kita ubah judul, terus Betul. diinspeksi. Tapi Ya, nanti di subdomainnya itu tetap yang lama ya, nggak bisa di yang baru. subdomain maksudnya? Kayak yang ada yang subdomain yang 100 itu loh. Oh beda lagi ya judulnya. Itu PK, Kebalikan, wah. itu PKP kayaknya, Bu. Oh iya, salah. Ya, itu PKP, Bu, bukan peternak. Kebanyakan ikut nih Ibu ini nih. Nggak apa-apa, Bu. Jadinya pusing. Ya, benar-benar. Itu PKP, Bu. Kalau PKP, ya, ya. Sebenarnya daripada Ibu ganti judul, mendingan Hmm. Ibu buat judul baru, posting Oh baru. gitu. Ya, Pas karena posting gini. baru lagi ya. Betul. Karena gini, takutnya yang Ibu ganti judul itu trafficnya udah bagus, sudah terindeks. Jadi jangan dihapus, biarkan Oh, aja karena itu akan mendukung produk lainnya, Bu. Lebih bagus Ibu oke. Bikin tambahkan yang aja. baru. Ya, apalagi Ibu punya PKP. Otomatis kan katakanlah Ibu punya 10 nih PKP atau 100 atau berapa itu ya. Banyak Pak. Iya, artinya nanti masa Ibu harus rubah 100 kan nggak ini. Mendingan Iya, iya, tambah benar, baru benar. gitu, Bu. Oke, Walaupun sip, sip. mirip-mirip, mirip-mirip nggak apa-apa, Bu. Hmm. Ya, Kalau misalnya, oh ya udah. Kalau misalnya kayak skincare gitu kan, ya. eh, isi deskripsinya boleh sama nggak sih? Cuman beda, misalnya beda kota, misalnya gitu. Boleh? Atau deskripsinya juga harus Sebenarnya berubah dikit? deskripsi nggak boleh sama, Bu. Ini yang apa nih, Bu? PKP lagi nih. Enggak, yang misalnya yang BIS ID, Oke, misalnya ya. kita bikin Oke, oke. per kota misalnya. Boleh. Jadi gini, Bu, supaya ada pembedanya. Jadi sebenarnya, eh Putus-putus, Pak. sorry. Jadi kalau Ibu sudah posting baru berarti, Bu ya? Halo? Iya, Apa iya. Ibu posting Misalnya baru? posting di, Heeh. Oke. Nah, kemudian Ibu posting berikutnya, pengennya deskripsinya sama gitu ya. Heeh. Nah, lebih bagus itu deskripsi yang pertama Ibu masukkan ke ChatGPT gini kalimatnya, buatkan saya sinonim langsung kopas yang deskripsi pertama itu kopas. Oh, Nah, oh artinya iya. eh, Heeh. secara pengertiannya sama, cuman tulisannya Hmm. dibedain Oh iya, iya. gitu. Oke, oke. Jadi Ya. gini, kalau seandainya deskripsinya sama persis di antara nama produk, itu nanti Mm-mm. si Google menghitungnya satu, dianggap satu karena sama deskripsinya. Jadi sayang kalau Hmm. ibu inspeksi banyak-banyak, deskripsinya sama. Nah, si Google itu Hmm. akan menghitung itu satu satu permintaan indeks. Nah, lebih Hmm. bagus Oke, sip. ibu atau kalau ibu mau rajin per paragraf dibuat sinonimnya. Jadi buatkan saya sinonim tentang, nah masukkan kopikan satu paragraf atau satu satu deskripsi juga sebenarnya boleh. Otomatis kan Hmm. maksudnya Ya, sama, cuman kalau kita baca itu beda. Nah, yang itu ya. tidak Beda terbaca kalian. sama Google, Bu. Oh, oke, Oke, Ibu oke. gini ya. Oh, berarti harus pinter-pinter. Lebih Ya, pinter dari Google kita harus ya, Pak ya. kayaknya sih ya. Ya, Bu ya. Ngakalin Google berarti. Ya, Enggak makasih ya, ngakalin. Pak. Ya, enggak ngakalin sih. Strategi doang. Enggak ngakal strategi Ya, yang benar. Ya, sip. mari. Makasih ya, Pak. Mari, Bu. Jadi, kemudian Pak Ya. Ahmad Hariri. Maaf, Pak, belum tambah produk. Lagi untuk saya, kita sukses bis ID. Oke, Pak. Nanti saya cek dulu, Pak ya.
kita sukses itu baik, saya baca lagi. Kemudian habis, nggak ada lagi ya. Tidak lagi pertanyaan. Baik. Baik, itu Bapak Ibu kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kalau tidak ada lagi kendala di pekerjaannya atau di job desk-nya, kita akhiri dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan job desk yang ketiga bisa cepat dikerjakan. Kemudian nanti hari Senin kita sudah harus memulai membuat laporan atas pekerjaan job desk 1, job desk 2, dan job desk 3. Nah, bagaimana cara membuat laporannya nanti hari Senin saya beritahukan gimana cara buatnya, ya. Supaya gini, kita ini laporan itu kita gunakan untuk menganalisa si website kita masing-masing dan kita akan melihat kira-kira apa kendalanya yang harus bisa kita atau yang akan kita bantu untuk menaikkan traffic dari website Bapak Ibu sekalian. Jadi itu fungsinya kenapa kami di job desk keempatnya kita atau Bapak Ibu harus buat laporan atas pekerjaan job desk 1, 2, 3. Dan yang lebih utamanya adalah laporan terhadap website itu traffic atau ranking di Google gitu ya. Kita mau lihat ranking di Google itu seperti apa, naik turunnya seperti apa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk hari ini saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam Pak baik ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Saya